keutamaan dan kesalehan di dalam masa pantang dan puasa kita bukan hanya pantang dan puasa, tetapi juga disertai dengan doa dan amal kasih. Ini dua hal yang juga terus selalu dan menyertai. Ada orang yang doanya kuat, tapi tidak pantang dan puasa, tidak amal kasih. Ya tidak baik. Ada yang pantang dan puasanya, pokoknya kalau urusan pantang puasa, saya bisa romo. Apalagi yang program-program diet gitu ya, aku bisa banget. Tapi tidak disertai dengan doa dan amal kasih, sama aja. Amal kasihnya luar biasa. Ya karena mungkin dilimpahi dengan berkat materi dan lain sebagainya. Tetapi tidak diiringi dengan pantang dan puasa serta doa, sama saja. Maka tiga hal ini di dalam kesalehan umat beriman, tiga hal ini kita jalankan bersama-sama sebagai bentuk pertobatan kita. Maka ketika kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, moga-moga ini sebagai tanda pertobatan kita, dan kita selalu bukan hanya memikirkan urusan dunia, bukan hanya melihat sesuatu dalam ukuran dunia, tetapi kita juga melihat di dalam ukuran ilahi atau surgawi. Saudara, sekarang marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Pilihanku Yesus. Pilihanku Yesus, jalan kehidupan, ku tak mau jalan ke kebinasaan. Pilihanku Yesus, darahnya yang mahal, membuka jalan menuju hidup kekal. Apa guna beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Pilihanku Yesus, Dia yang utama selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu dan bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan Ekaristi pagi hari ini kita sungguh-sungguh ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih, karunia, dan berkat yang boleh kita terima di dalam keluarga kita dan komunitas kita. Kita bawa juga segala macam wujud intensi yang tadi sudah ditayangkan, dan juga wujud-wujud di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam komunitas kita. Berdoa secara khusus untuk Romo Sutanto, SY, yang 3 hari lalu dipanggil Tuhan. Kalau nggak salah hari ini ada upacara di Girisonta. Kita bawa dalam doa-doa kita, semoga almarhum sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia dan berkat Tuhan, mengalami sukacita dan kebahagiaan bersama Bapa di surga, dan juga menjadi pendoa bagi kita semua. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal beliau. Beliau adalah sang maestro musik liturgi gereja. Biasa kalau kita menyanyikan lagu Ordinarium Misa kita 2, Misa kita 4, nah itu karya-karya beliau. Dan banyak, nanti tulisannya A. Sutanto SY, di Puji Syukur bisa dilihat. Beliau menyumbangkan banyak hal untuk gereja Indonesia, dan semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan belas kasih kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih, mengawali homili saya pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda semua, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya sukses? Oh, nggak ada yang jawab ini, jadi nggak mau sukses nih kayaknya. Atau siapa di antara kita yang ingin hidupnya berhasil? Angkat tangan, saya juga pengen berhasil ya kan, yang di rumah pasti juga pengen. Bu Elin pengen berhasil? Oh pengen Bu Elin. Bu Rosita pengen berhasil? Malu-malu. Iya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita yang masih hidup di dunia ini, kalau kata orang, Romo saya tuh kalau dicubit tuh masih sakit, berarti masih hidup di dunia ya. Kepengennya adalah berhasil. Kepengennya adalah sukses. Saya pasti akan mendoakan Anda semua, para umat di Paroki Kelapa Gading ini, hidupnya sukses, sehat, sejahtera, berhasil, pokoknya yang baik-baik ya. Karena kalau bukan Anda, siapa lagi nanti yang akan membantu untuk pelunasan GKP, ya kan? Kalau nggak berhasil, nggak sukses, nanti susah.
ya, untuk mendukung program nasi murah yang tadi malam Romo Hadi sampaikan. Kalau bukan Anda siapa? Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya berhenti pada sampai ukuran kesuksesan duniawi? Pasti kalau ukuran kesuksesan atau keberhasilan secara duniawi, ya pasti dengan cara duniawi. Ya secara materi harus banyak, ya harus berlimpah dan seterusnya. Itu dalam ukuran duniawi. Tetapi kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk naik kelas. Ukuran keberhasilan dan kesuksesan kita bukan hanya dalam ukuran duniawi. Saya tidak mengatakan bukan, lalu tidak ya, tapi kan bukan hanya, berarti bukan satu-satunya ukuran duniawi. Tetapi juga kita memakai ukuran Tuhan sendiri. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan dan keberhasilan di dalam Tuhan? Sebagaimana yang jelas dikatakan di dalam bacaan Injil. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Mau memikul salib dan mengikut aku. 3 hal ini, moga-moga di dalam masa pantang dan puasa kita, sungguh-sungguh bisa kita hidupi. Karena memang keberhasilan atau kesuksesan yang akan kita raih itu merupakan sebuah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita diberi jalan, diberi pilihan. Yang menentukan manusia dengan kemerdekaan dan kebebasannya. Kalau kita mau sukses dan berhasil di dalam cara ukuran hanya manusia, hanya secara duniawi, ya kita pasti akan melupakan yang lain-lain, apalagi urusan surgawi. Cari uang, kerja sedemikian rupa, melupakan yang lain-lain, masih ada pelayanan, masih baca kitab suci, masih mesti berdoa. Maka keutamaan dan kesalehan di dalam masa pantang dan puasa kita bukan hanya pantang dan puasa, tetapi juga disertai dengan doa dan amal kasih. Ini 2 hal yang juga terus selalu dan menyertai. Ada orang yang doanya kuat, tapi tidak pantang dan puasa, tidak amal kasih. Ya tidak baik. Ada yang pantang dan puasanya, pokoknya kalau urusan pantang puasa, saya bisa Romo. Apalagi yang program-program diet gitu ya, bisa banget. Tapi tidak disertai dengan doa dan amal kasih, sama aja. Amal kasihnya luar biasa. Ya karena mungkin dilimpahi dengan berkat materi dan lain sebagainya. Tetapi tidak diiringi dengan pantang dan puasa serta doa, sama saja. Maka 3 hal ini di dalam kesalehan umat beriman, 3 hal ini kita jalankan bersama-sama. Sebagai bentuk pertobatan kita. Maka ketika kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia, moga-moga ini sebagai tanda pertobatan kita, dan kita selalu bukan hanya memikirkan urusan dunia, bukan hanya melihat sesuatu dalam ukuran dunia, tetapi kita juga melihat di dalam ukuran ilahi atau surgawi. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada 1-2 pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur atas rahmat dan kasih Tuhan, khususnya untuk saudara kita yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita, yang akan beberapa saat ke depan melanjutkan pendidikan calon imam. Di sini sudah hadir yang namanya Clifton. Coba Clifton berdiri, kameranya disorot. Clifton ada di depan, ya. Clifton yang lagi gong ya, dia lulus SMA, lalu akan menempuh pendidikan calon imam postulat di Salatiga, kongregasi MSF. Jadi mohon doanya, nanti kalau nggak salah Juli ya akan berangkat. Dan kita sebetulnya paroki ini sejauh yang saya tahu ada 3, yang satu temannya namanya Jose yang sudah saya umumkan, lalu satu lagi Samuel yang sudah bekerja, lalu memutuskan untuk masuk di Klender Samadi, tempatnya Romo Romanus. Kita bawa doa
saudara-saudara muda kita, semoga selalu dan senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan, mulai belajar ikut misa harian, sebetulnya sudah rajin misa harian, mulai belajar ikut misa harian, dan nanti Bapak Ibu juga saling mengingatkan, kalau ayo kemarin misa ya, jangan lupa gitu ya, supaya terus semakin dekat dengan Tuhan. Dan silahkan kita juga mengundang saudara-saudara muda kita, OMK kita, Misdinar kita, untuk senantiasa bisa menanggapi dan menjawab, berani menjawab panggilan Tuhan menjadi calon imam, biarawan, dan biarawati. Nah ini wajahnya Clifton, biar di rumah juga tahu, oh Clifton tuh yang ini. Ada Clifton, ada Jose, ada Samuel. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah misa sudah selesai. Berkepada Allah.